warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, bertemu lagi dengan Ibu Dina. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, agar kita senantiasa selalu sehat dan pandemi di Indonesia ini segera berakhir. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sudah siap kan untuk belajar? Hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Jadi kita sudah tidak membahas teks prosedur lagi ya. Sekarang kita beralih ke teks laporan hasil observasi. Tujuan dari pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat mengenali ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi? Nah, di sini kita persingkat aja ya menjadi teks LHO agar mudah menyebutnya. Nah, teks LHO adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dari sudut pandang keilmuan. Nah, di sini sebelum kalian menulis LHO, berarti kan kalian harus mengadakan investigasi atau penelitian dulu nih. Nah, di sini investigasinya bukan berarti kalian harus seperti polisi, tidak ya. Jadi, investigasi atau penelitian yang kalian lakukan itu berarti kalian membaca literatur yang kalian temukan di buku maupun internet. Nah, jika kalian sudah membaca fakta-fakta yang kalian temukan di literatur atau bahan bacaan itu, kalian jadi tahu bagaimana kalian harus menuliskan laporan hasil observasi. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam terhadap suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, misalnya kalian membaca sebuah teks tentang museum, itu ada kan di buku paket kalian. Nah, di dalam teks itu ada fakta-fakta tentang museum yang sedang dibahas. Misalnya saja macam-macam museum di Indonesia, itu kan berarti banyak museum di Indonesia yang disebutkan di sana kan. Nah, misalnya mungkin ada luas gedung museumnya itu berapa, sejarahnya museum itu seperti apa, itu mungkin dijelaskan. Itu adalah fakta-fakta di dalam LHO. Nah, kalau begitu berarti LHO sama dong Bu dengan teks deskripsi. Penulisannya memang sama, tapi kalimat-kalimat yang kalian gunakan itu berbeda. Kalau di teks deskripsi itu biasanya opini kalian tentang sesuatu. Kan? Kalian mencari tahu fakta, lalu kalian menuliskan dengan kalimat-kalimat opini kalian, walaupun itu pasti berdasarkan fakta. Tapi kalau di LHO, itu kalian tidak boleh mengarang bebas. Kalian itu memang harus tahu persis. Apa sih suatu hal, misalnya kita membahas COVID. Oh, apa sih COVID itu? Oh, sejarah COVID itu seperti apa sih sampai adanya COVID? Oh, mungkin apa sih yang bisa menyembuhkan kita dari COVID, itu bisa kalian tuliskan berdasarkan fakta-fakta, bukan berdasarkan opini kalian sendiri atau opini orang lain, tapi fakta yang memang ada di lapangan. Nah, ciri teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama ada isinya, lalu ada objeknya, ada sudut pandang, dan faktualnya. Nah, isinya ini yang dibahas dari LHO ini berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep. Nah, kalau di teks deskripsi itu kita bisa menuliskan misalnya mendeskripsikan kucing kita, mendeskripsikan rumah kita. Nah, itu kan hanya sudut pandang dari si penulisnya ya. Belum tentu orang yang membaca teks deskripsi itu
ingin mempelajari tentang kucing piarahan kita kan. Tapi kalau di LHO, kita sudah pasti harus membahas topik-topik yang berupa ilmu dari suatu objek atau konsep. Jadi kalian tidak asal sembarang memilih objek untuk dijadikan objek LHO kalian, tapi kalian lihat, sekarang nih lagi masanya COVID, berarti untuk menuliskan tentang COVID dan mencari tahu fakta-fakta dan kita jadikan LHO, itu pasti sudah akan banyak yang baca, karena kita semua tuh ingin mempelajari tentang COVID. Atau mungkin juga sekarang kan lagi musim hujan, kita mencari tahu tentang jenis-jenis awan, misalnya bisa awan-awan yang membawa hujan kan, seperti itu kalian menuliskannya di LHO kalian bisa. Jadi kalian tuh harus melihat objeknya itu yang kemungkinan besar bisa dipelajari oleh orang-orang lain selain kita. Itu dari ciri isinya. Nah, untuk objeknya ini bersifat umum, menjelaskan ciri umum dari semua kategori kelompok topik yang dibahas. Dibahas secara sistematis atau rinci secara objektif, dan perinci objek dari sudut ilmu. Nah, kita tuh tidak asal membahas objeknya itu apa, tapi kita tuh membahas sifat-sifat umum dari objeknya itu dulu sendiri. Contohnya yang gampang aja ya, kita ambil COVID lagi. Kita cari tahu, COVID apa sih? Pasti kan kalau sifatnya umum tuh kita lihat lagi nih. Oh, COVID itu apa ya? Oh, COVID adalah ini adalah penyakit yang berasal dari virus, ya kan, coronavirus dan lain-lain. Itu kita lihat ciri-ciri umumnya. Oh, asalnya dari mana? Dari Wuhan, China. Misalnya lagi, oh penyakit ini menyerang siapa-siapa saja. Itu kita jelaskan sifat-sifat umumnya dulu. Jangan langsung ke hal-hal yang khusus, yang lebih mendetail, tidak. Tapi kita harus bahas hal-hal umumnya saja dulu. Nah, sudah pasti dibahas secara rinci ya. Apa itu sejarahnya, tipe-tipenya, mungkin jenis-jenisnya, mungkin kategori-kategori lain bisa dijelaskan lagi. Jadi itu secara sistematis seperti itu. Lalu sudut pandangnya, sudut pandang yang dibahas di LHO ini sudah pasti dari sudut pandang keilmuan. Kita menuliskan LHO sudah pasti kita ingin memberitahukan ilmu kepada orang, dan kita pun membaca LHO sudah pasti kita ingin mencari tahu sesuatu tentang suatu hal. Kita pasti akan membaca LHO ini. Lalu faktual, disusun berdasarkan fakta dan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. Nah, sekali lagi ditegaskan, jika di dalam LHO ini tidak ada opini-opini atau dugaan-dugaan yang tidak jelas, tetapi semua yang ada di LHO ini adalah fakta yang memang didapatkan dari analisis atau dari penelitian di lapangan, seperti itu. Nah, di sini ada ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Ada 4 ya. Yang pertama ada kata istilah, yang kedua kata baku dan tidak baku, yang ketiga kalimat definisi, dan yang terakhir kalimat klasifikasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kata istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Singkatnya, kata istilah itu adalah kata yang tidak umum, yang tidak kita gunakan sehari-hari. Misalnya kita seorang dokter, ya. Nah, kita tuh pasti mengenal istilah-istilah jenis-jenis penyakit yang orang lain belum tentu kenal. Nah, itu adalah katanya yang disebut sebagai kata-kata istilah. Misalnya kita bekerja di BUMN. Nah, itu kan banyak juga kata-kata yang aneh yang tidak dikenali oleh orang-orang awam. Ibu, kata-kata itu berarti nggak ada dong Bu di kamus. Ya, tidak ada di kamus, tapi kita bisa melihatnya di kamus istilah. Kamus istilah itu bisa kalian dapatkan atau kalian unduh di HP kalian juga bisa. Jadi kalian bisa banyak menemukan kata-kata istilah di situ. Di KBBI yang edisi terbaru kalian bisa melihat kata-kata istilah juga di situ. Jadi kalian tidak perlu, aku mah nggak tahu nih apa istilah-istilah ini, tidak. Tapi kalian bisa mencari tahunya sendiri nih, ada di kamus online yang bisa kalian unduh, kalian install di
aplikasi Play Store ada. Lalu selanjutnya ada kata baku dan tidak baku. Kata baku sendiri adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Dapat pula diartikan kata baku adalah suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar, serta bersumber dari bahasa baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Singkatnya, kata baku adalah kata yang benar, yang penulisannya benar, pelafalannya benar, yang memang kaidah penulisan ya seperti itu. Itulah disebut dengan kata baku. Lalu kata tidak baku itu apa? Ya, sudah pasti singkatnya kata tidak baku adalah kata yang salah, yang sebenarnya tidak boleh kalian tuliskan seperti itu, yang tidak boleh kalian lafalkan seperti itu, disebut dengan kata tidak baku. Jadi kalau misalnya ibu bertanya, sebutkan kata baku, sebutkan yang mana yang merupakan kata baku, nasihat atau nasihat. Nah, seperti itu kan. Itu ada dua kata yang biasa kita dengar atau kita tuliskan atau mungkin kita baca kan. Ada yang nasihat dan ada yang nasihat. Nah, yang manakah yang kata baku alias kata benarnya? Nah, coba kalian cari tahu ya. Kalian cari di kamus ya. Nanti ibu akan tanya lagi di pertanyaan ini nanti nih. Jadi tugas yang biasa ibu selipkan di GCR ya. Nah, selanjutnya ada kalimat definisi. Kalimat definisi adalah rangkaian kalimat yang memberikan penjelasan dan batasan dari arti sebuah istilah. Itu berarti kalimat definisi adalah kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum. Singkatnya, kalimat definisi itu adalah kalimat yang ada kata adalah, merupakan, ialah. Gitu. Coronavirus adalah sebuah virus, ya kan? Misalnya lagi, museum merupakan tempat apa-apa. Nah, itu adalah kalimat definisi yang mendefinisikan suatu objek, yang menjabarkan arti dari suatu hal, dari suatu objek, dari suatu konsep, suatu benda, suatu hewan, suatu tumbuhan. Itu adalah kalimat definisi. Nah, yang terakhir ada kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang topiknya dikembangkan dengan mengelompokkannya ke dalam beberapa kelompok berdasarkan sifat dan jenis suatu hal dari objek yang dibahas. Nih, contohnya sudah ibu tuliskan di sini. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 macam museum, yakni museum nasional, museum provinsi, dan museum lokal. Nah, di sini adalah satu contoh kalimat klasifikasi. Yang dikelompokkan apa? Oh, jenis-jenis museum nih. Nah, jenis-jenis museumnya apa saja? Oh, ada museum nasional, museum provinsi, dan museum lokal. Atau mungkin ada lagi, contoh lagi. Berdasarkan jenisnya, hewan dikelompokkan berdasarkan hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, itu misalnya. Jadi ada jenis-jenis yang disebutkan di situ, disebut dengan klasifikasi. Atau mungkin yang lebih gampang lagi, alat-alat tulis yang biasa digunakan oleh siswa, antara lain pensil, pulpen, kan, penghapus, lautan, seperti itu. Itu adalah kalimat klasifikasi yang ada suatu yang disebutkan di situ, yang beberapa hal yang disebutkan berdasarkan jenisnya ya. Gitu. Nah, sekian materi untuk hari ini. Jika ada materi yang belum kalian pahami, bisa kalian chat ibu ya. Nanti ibu jelaskan lagi bagian mana yang belum kalian pahami. Dan seperti biasa, jangan lupa cek GCR kalian karena ada tugas dan juga presensi yang kalian isi ya. Kalau begitu, sampai jumpa minggu depan.